Hampir 10 jam ex-Jampitsus Febri Adriansyah jalani pemeriksaan di Kejagung. Febri diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Presiden Amerika Serikat mengancam akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Iran. Timnas Indonesia mengumumkan skuad yang dipanggil untuk gelaran Piala AFF 2026. 26 pemain diboyong Herdman untuk AFF. Basarnas Makassar menutup operasi SAR kapal motor Nurul Sasa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar 15 Juli lalu. 14 orang masih hilang. Kebakaran besar menghanguskan bangunan di Pasar Grosir Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia. Ledakan bersumber dari 2.000 tabung gas di sekitar gudang. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya, Rahmat Ibrahim. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini saudara. Iran terus melancarkan serangan drone dan rudal yang menargetkan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Salah satu serangan ke Jordania menyebabkan tentara AS tewas. Media pemerintah Iran menyebut rudal-rudal tersebut diluncurkan secara bergerak untuk menyerang berbagai pangkalan militer AS serta instalasi strategis di negara Teluk termasuk Kuwait, Bahrain, dan Jordania yang mengakibatkan tentara AS tewas. Iran menyatakan serangan tersebut merupakan bagian dari gelombang terbaru Operasi Nasr 2 sebagai aksi balasan atas rentetan serangan udara masif yang diluncurkan oleh Komando Sentral AS ke infrastruktur militer dan pesisir Iran. Militer Yordania secara aktif menembak jatuh gelombang rudal dan drone yang ditembakkan dari Iran karena melanggar kedaulatan wilayah udara mereka. Serangan drone dan rudal Iran ke kamp militer AS di Yordania mengakibatkan 3 tentara AS tewas. Militer AS telah melancarkan serangan selama 13 malam berturut-turut ke target militer Iran. Komando Pusat AS merilis rekaman yang menunjukkan serangan ke pusat komando, fasilitas drone, dan jaringan komunikasi di Iran. Menurut Senkom, serangan ini bertujuan meminta pertanggungjawaban Iran dan mengurangi ancaman terhadap pelayaran komersial di wilayah tersebut. Pertempuran baru ini dimulai setelah kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Pakistan gagal pada Juni lalu. Kita ke informasi dalam negeri, saudara. Massa Solidaritas Pemuda Merah Putih Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam aksi ini, massa mendesak ex-Jampitsus yang terjerat 3 kasus korupsi segera ditahan. Aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berlangsung ricuh. Massa dari Solidaritas Pemuda Merah Putih Jawa Timur terlibat aksi saling dorong dengan polisi yang berjaga. Aksi saling dorong terjadi saat massa memaksa masuk ke Kejati Jatim untuk bertemu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan menyampaikan tuntutannya. Dalam tuntutannya, massa mendesak Kejaksaan Agung segera mengadili dan menahan ex-Jampitsus yang terjerat 3 kasus korupsi besar. Kecuali putu keluar. Bahwa sore hari ini yang bersangkutan
dan Febri Ardiansyah sampai hari ini belum ditahan oleh kejaksaan maupun KPK maupun dari kepolisian. Maka daripada itu harapan kami masyarakat Jawa Timur supaya kasus ini segera terang benderang, maka Kejaksaan Agung sekaligus dengan KPK untuk bisa bersama-sama melakukan penahanan terhadap Febri Ardiansyah. Puluhan mahasiswa yang menamakan diri BEM Persatuan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa dengan membuka tenda di depan Gedung Kejaksaan Agung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Mereka menuntut agar Kejaksaan Agung segera usut tuntas kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret ex-Jampitsus Febri Ardiansyah secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dari saya seperti itu bisa dilanjutkan lagi. Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus menggantikan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah yang terjerat kasus korupsi. Kuntadi dilantik di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan jabatan strategis di Korps Adiaksa. Dengan pelantikan ini, posisi Jampitsus yang sebelumnya lowong pasca pengunduran diri Febri sekarang resmi diisi oleh Kuntadi. Kami dilantik oleh Pak Jaksa Agung, ya saya sendiri selaku Wakil Jaksa Agung, Pak Kuntadi menjabat Jampitsus, kemudian Pak Leo Jampidum, Pak Harli Kabandiklat, dan Pak Patis selaku Kaban PPA, yang alhamdulillah telah berlangsung dengan cukup hikmat, ya. Dan tentu saja ini membawa banyak hal, ya, terutama bagi kami pejabat baru. Setelah hampir 10 jam, ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Ardiansyah mencari pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Febri diperiksa sejak pukul 1 Jumat siang. Febri diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait barang bukti uang hingga emas 74 kg yang baru saja dimulai penyidikannya. Kedatangan Febri ke Kejagung tidak terlihat awak media, namun Kapus Penkum Kejagung mengonfirmasi ex-Jampitsus itu tengah diperiksa. Sebelumnya Febri telah dipanggil pada Rabu lalu, namun karena alasan kesehatan, Febri absen dalam pemanggilan. Lewat pesan singkat kepada jurnalis Kompas TV, Kapus Penkum Kejagung bilang sudah dan dalam pemeriksaan. Untuk mengetahui situasi terkini dari pemeriksaan ex-Jampitsus, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan Haniel Rivelino dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat malam, Alfa. Bagaimana jalannya pemeriksaan Febri Ardiansyah di sana? Apakah sudah selesai, Alfa? Ya, Ibrahim dan juga saudara, selamat malam. Saat ini proses pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Ardiansyah nampaknya masih berlangsung. Ini sudah lebih dari 9 jam ya Febri Ardiansyah ini kalau mengikuti pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Supriyatna yang menyebutkan bahwa Febri ini sudah hadir dan memenuhi panggilan dari penyidik tim 9 Kejaksaan Agung sejak pukul 1 siang tadi. Ini merupakan pemanggilan kedua dan pada akhirnya ex-Jampitsus Febri Ardiansyah tiba di Kejaksaan Agung, awak media maupun yang lainnya ini belum bisa melihat kedatangan dari Febri Ardiansyah itu sendiri. Tidak ada yang merekam kedatangan Febri Ardiansyah ini, yang kemudian sangat disayangkan. Mengapa kemudian transparansi proses pemeriksaan dari mantan salah satu orang penting di Kejaksaan Agung ini tidak terdeteksi begitu oleh teman-teman media. Dan kalau sampai saat ini Ibrahim dan juga saudara, prosesnya memang Febri Ardiansyah ini masih berstatus sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Khususnya hari ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Sedangkan untuk 3 kasus lainnya, yaitu dugaan kasus korupsi PT Asabri
Krakatau Steel dan juga PLN ini belum diperiksa pada hari ini. Ibrahim dan juga saudara, yang bisa saya pastikan setelah nanti Febri Ardiansyah ini akan menyelesaikan proses pemeriksaan perdananya, maka nanti informasinya dia akan dibawa menggunakan mobil tahanan yang sudah berada di sebelah kiri saya, walaupun belum ada informasi kemana nanti Febri Ardiansyah ini akan dibawa. Tetapi keterangan resmi akan diberikan oleh Kejaksaan Agung usai nanti Febri selesai mengikuti proses pemeriksaan, dan kita akan mendengarkan bersama seperti apa proses hukum dan mungkin status dari Febri Ardiansyah, apakah tetap menjadi saksi atau statusnya akan naik menjadi tersangka. Ibrahim. Baik, terima kasih Alvania Rizky untuk laporannya langsung dari kantor Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sorotan lain, saudara, seorang guru ASN di Tanjung Balai, Sumatera Utara tega mengorbankan muridnya menjadi korban pelecehan seksual sang suami. Warga yang geram menggerebek rumah pelaku dan nyaris menghakiminya. Suasana mencekam terjadi di Kecamatan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Rumah seorang guru ASN digerebek warga usai diketahui membawa anak didiknya jadi korban pelecehan seksual sang suami. Ironis, guru yang harusnya jadi pelindung justru tega mengorbankan anak didiknya demi hasrat suami. Polisi yang coba mengevakuasi guru tersebut sempat kesulitan karena banyaknya warga yang geram dengan perbuatannya. Bahkan sang suami nyaris dihakimi warga yang sudah menunggunya di luar rumah. Setelah berhasil dievakuasi, guru tersebut dan suaminya langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Mereka diperiksa secara tertutup. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku mengiming-imingi korban dengan memberi handphone agar korban mau ikut ke rumah. Saat di rumah pelaku, korban dilecehkan. Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas. Istrinya sendiri? Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu. Saksi-saksi sudah diperiksa dari pihak korban 2 orang, pihak terlapor 2 orang, ditambah lagi dengan saksi 1 orang dari saksi ahli psikologi. Korban kini mendapatkan pendampingan dari Komnas Perlindungan Anak untuk pemulihan psikisnya. Sementara kasus hukum yang menimpa guru dan suaminya tersebut telah ditangani unit PPA Polres Tanjung Balai. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Amerika Serikat mengancam akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Iran. Presiden Amerika Serikat mengancam akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Iran. Ancaman ini keluar setelah Iran membombardir fasilitas militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran di ujung tanduk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Iran setelah Teheran membombardir fasilitas militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Saya sedang mempertimbangkan serangan besar-besaran yang lebih besar daripada sebelumnya. Saya hampir mengambil keputusan, kami sudah siap sepenuhnya untuk melaksanakannya. Ini merupakan ancaman baru Trump terhadap Iran. Donald Trump menyebut Amerika Serikat dalam posisi kuat untuk menyerang Iran. Selain itu, Trump mengklaim bahwa Iran memiliki niat jahat namun tetap ingin mencapai kesepakatan. Trump menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. They're not ready yet. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. Masih sulit tercapai kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran direspons Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Abbas Araghchi menyebut
Iran tidak memiliki masalah terkait pesan ancaman Trump. Arakci mengklaim banyak negara yang menjadi perantara untuk menyampaikan pesan terhadap Amerika Serikat. Namun ia menegaskan, pendekatan Amerika Serikat dinilai tidak rasional dan serakah. ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن. طبیعی هست که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که امر عادی هست. ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، به اندازه کافی این در بین ما هستن کشورهایی که این کار رو انجام میدن. مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره. مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست که خب با برخوردهای مقتدرانه از سوی ما مواجه شد. Perang Iran dan Amerika Serikat kembali memanas karena tidak tercapainya kesepakatan sehingga Teheran kembali memberlakukan blokade di Selat Hormuz dan menembak kapal yang melanggar. Hal ini memicu saling balas serangan dan menghanguskan semua rencana pembicaraan damai di meja perundingan. Baik Amerika Serikat juga Iran masih saling tidak percaya. Lalu bagaimana nasib perdamaian di Timur Tengah? Kita akan bahas bersama dengan pengamat intelijen dan keamanan UI, Stanislaus Rianta. Selamat malam, Mas Stanis. Selamat malam, Mas. Sudah ada ancaman baru yang dikeluarkan oleh Trump akan menyerang Iran secara besar-besaran. Apakah ini betul-betul akan direalisasikan atau hanya gertakan semata menurut Anda? Ya, kalau kita melihat karakternya Trump kan beberapa kali ketika pada babak sebelumnya itu kan dia sering kali menggertak tetapi tidak direalisasikan. Tapi ini kan yang menarik adalah DPR Amerika kan menyetujui anggarannya sekitar 1.700 triliun ya. Ini kan amunisi baru buat Trump. Jadi ketika Trump menjalankan gertakannya itu dia sudah didukung dengan infrastruktur dan anggaran yang cukup baik gitu. Jadi Trump bisa saja memang kali ini melakukan betul gertakannya itu karena itu berarti didukung oleh masyarakatnya. Karena ada kepentingan juga Trump ketika nanti harus menghadapi pemilu ketika dia kelihatan lemah di mata dunia, di mata masyarakatnya, itu cukup berbahaya bagi nanti pemilu Tapi kali ini Trump harus menunjukkan bahwa Amerika itu masih kuat. Karena kalau tidak cukup berbahaya. Nah, dalam perang kemarin, yang beberapa bulan kemarin, ini kan Amerika tidak menang, Iran juga tidak kalah. Sementara dana yang dikeluarkan sudah banyak, sekitar 500 atau 600 triliun gitu. Ini kan cukup banyak. Tentu masyarakat butuh pertanggungjawaban gitu loh. Dan sekarang ketika DPR menyetujui lagi 1.700 triliun, berarti masyarakat mendukung perang dan mendukung Trump. Nah, ini yang membuat Trump kalau dinilai dalam teori ancaman itu intensinya bisa lebih tinggi lagi, niatnya bisa lebih tinggi lagi dan bisa terwujud ke ancaman itu. Oke, saya sedikit ingin membahas soal tadi DPR yang tiba-tiba menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintahan Donald Trump. Karena sebelumnya jika kita bahas soal Parlemen Amerika Serikat, mereka resisten terhadap proposal dari pemerintahan Trump ini. Kok bisa tiba-tiba? Apakah ini artinya tak ada lagi tekanan di internal Amerika Serikat pada Donald Trump? Ya, pasti ada mekanisme politik yang dijalankan oleh Trump supaya anggaran ini berjalan, dan ini mekanisme politik ya itu di semua negara pasti ada. Di Indonesia pun juga seperti itu bisa terjadi kan. Apa yang kita duga tidak bisa ternyata bisa terjadi, atau yang tidak mungkin menjadi mungkin itu. Tapi faktanya adalah secara politik Trump mendapatkan dukungan dari DPR Amerika untuk melakukan perang dengan tersedianya dana sebesar 1.700. Dan ini kan berarti semakin memperkuat niat Trump untuk melakukan aksi-aksi terhadap Iran. Faktanya memang sudah RUU itu disetujui, jadi tinggal disahkan saja, lalu Trump akan mendapatkan amunisi baru 1.700 triliun. Oke. Tapi di sisi lain, Iran juga proksi-proksinya sudah mulai terbangun nih, Mas Stanis. Jadi akan bagaimana solusi akhir dari perang di Timur Tengah ini menurut Anda? Ya, ini menurut saya akan lebih buruk daripada babak kemarin yang pertama. Ya, jadi ketika Amerika mendapat dana yang lebih besar, jauh lebih besar daripada yang pertama, kemudian situasinya ini proksi-proksi Iran juga dibangkitkan, diaktifasi, sementara Amerika juga mulai membangkitkan sekutu-sekutunya, dan tekanan dunia juga semakin berat. Kita tahu sekarang bahwa Eropa memasuki musim dingin dan mereka ketergantungan terhadap gas itu cukup tinggi. Gas mereka impor dari Qatar dan harus melalui Selat Hormuz. Makanya ketika nanti perang ini semakin lama, semakin panjang, dampaknya akan cukup mendunia, dan ini berbahaya
bagi negara Eropa, bagi kita juga terkait harga BBM, dan tentu bagi kawasan Timur Tengah yang nanti pasti akan terjadi dampak dari perang ini. Oke, ini kan Tiongkok juga mendesak kedua negara melakukan pembicaraan. Apakah ini memang sudah terlihat Tiongkok, Eropa juga sangat terdampak dengan perang berkepanjangan ini, Mas Tanis? Ya, tidak ada yang menginginkan perang ya, kecuali memang orang yang bermasalah ya. Kita negara-negara tidak ada yang menginginkan perang ini. Semua pasti mendukung adanya perdamaian dan mendukung kemanusiaan. Tapi untuk mengakhiri ini saya kira tidak cukup hanya dengan berseru atau menyampaikan seruan-seruan dari jauh gitu. Saya kira negara-negara harus bersatu kemudian memberikan tekanan, dan kita sudah lihat bahwa beberapa negara sudah menjalankan fungsi sebagai mediator seperti Pakistan, Qatar. Kita perlu menambah harusnya ini perlu ditambah negara-negara ini supaya lebih besar sebagai mediator. Mungkin peran dari Cina, Rusia, Turki, dan negara-negara Eropa yang lain, misalnya dia bisa membuat semacam organisasi untuk mendukung perdamaian di Timur Tengah. Saya kira Amerika akan mendapat tekanan dan akan sedikit melunak jika banyak negara yang mendukung. Nah, tapi mungkin nggak sih jika Rusia dan juga Tiongkok ikut turun menjadi mediator mendamaikan? Karena ini yang masalahnya distrust nih, Iran dan juga Amerika Serikat ini. Ya, dalam peristiwa seperti ini, yang mungkin dan tidak mungkin itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa keuntungannya. Ketika Cina mendapatkan keuntungan dari perdamaian ini, Rusia mendapatkan keuntungan dari perdamaian ini, pasti mereka mau. Tapi ketika ternyata lebih diuntungkan dengan perang, ya ini pasti mereka juga akan mengulur-ngulur waktu. Tapi saya kira perang ini sudah merugikan banyak pihak. Semua negara akan rugi dari perang ini. Sehingga ketika banyak negara bersatu untuk mendukung pertemuan, perdamaian, itu harusnya bisa dilakukan. Jadi praktis untuk saat ini tidak ada yang mengharapkan mengulur-ulur waktu, perang tetap terus terjadi di sini ya? Ya, kecuali Israel mungkin karena dia punya kepentingan ya. Dia punya kepentingan bahwa dia tidak ingin ada yang lebih kuat daripada Israel di Timur Tengah. Jadi dia tentu berharap bahwa Amerika terus melakukan tekanan terhadap Iran. Jadi ini kan doktrin keamanannya Israel. Dia tidak ingin ada oposisinya lebih kuat gitu. Jadi saya melihat ini rapuhnya perjanjian antara Amerika dan Iran ini rapuh karena tidak ada pihak yang mengawasi, tidak ada sanksi-sanksi. Sementara Israel yang terlibat, kita tahu bahwa Israel pasti ada di balik peristiwa ini, ada Lebanon, ada Israel, itu tidak ada dalam perjanjian. Oke, baik. Terima kasih Mas Tanis Losrianta, pengamat intelijen dan Keamanan UI, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Usai jeda kami kembali dengan informasi Timnas Indonesia mengumumkan skuad yang dipanggil untuk gelaran Piala AFF 2026. 26 pemain diboyong Herdman untuk AFF. Setelah Timnas Indonesia mengumumkan skuad yang dipanggil untuk gelaran Piala AFF 2026. 26 pemain diboyong Herdman untuk AFF. Timnas Indonesia sudah mengumumkan 26 pemain yang dipanggil untuk gelaran Piala AFF 2026. Di penjaga gawang ada nama Nadio hingga Cahya Supriyadi. Di belakang ada Rizky Ridho dan juga Justin Yubner yang akhirnya dipanggil. Sementara lini depan ada nama baru Michelle Becker hingga Jens Raven. Ya, ini dia di penjaga gawang nama Nadio Argawinata nampaknya masih akan jadi pilihan utama seorang John Herdman. Dengan bekal 12 clean sheet di Liga Super, Nadio diharapkan jadi tembok tangguh timnas di Piala AFF kali ini. Sementara di lini belakang tentu ada nama Rizky Ridho yang konsisten di Liga Super bersama Persija Jakarta dan juga di tim nasional. Nampaknya Ridho akan jadi pilihan utama, bahkan dengan ketidakhadiran J.I. Jess, Ridho juga bisa mengemban ban kapten timnas. Nah, ini kita bergeser di sektor tengah, ada The Professor Tom Haye bisa menjadi kartu as Herdman dalam mengorkestrasi serangan. Penampilan impresifnya bersama Persib Bandung jadi modal bagi Tom Haye untuk mengatur distribusi bola ke lini serang timnas. Sedangkan di lini depan, kita tertuju pada sosok pemain muda Michelle Becker.
Baru dinaturalisasi 13 Juli lalu, Becker diharapkan mampu menjadi pemain nomor 9 bagi timnas dengan modal postur menjulang 197 cm. Ya, saudara, jelang laga perdana di Piala AFF, pelatih timnas Indonesia John Herdman mewaspadai Vietnam yang baru saja menaturalisasi 3 pemain Brasil. Vietnam jadi salah satu lawan skuad Garuda di Piala AFF Grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Herdman menyebut tambahan 3 pemain naturalisasi bakal menambah tenaga baru buat Vietnam. Pelatih asal Inggris itu juga menyoroti hasil positif Vietnam dalam beberapa pertandingan uji coba sebelum Piala AFF. We've just naturalised 3 Brazilians, and they'll be a real tough opponent. I think they've won 4 of their friendly games coming into this, so we need to be tested. That's what we're here for. Ya, membahas soal skuad akhir timnas Indonesia untuk Piala AFF, kita sudah bersama dengan analis sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung Ropan. Selamat malam, Ibrahim. Bung Ropan, akhirnya ini yang dinantikan sudah dirilis. Bagaimana Anda melihat 26 pemain yang dipanggil oleh Herdman? Saya pikir ya tidak mengejutkan sama sekali, karena memang yang tersisa saat ini ya pemain-pemain yang masuk sampai tahap kedua ya, setelah melalui tahap pertama. Dan yang menarik bahwa di sana ada Justin Hapner yang tadinya saya pikir ini agak berat untuk diizinkan oleh Fortuna Sittard, karena dia menjadi bagian terpenting di dalam pramusim Fortuna Sittard, di mana Ole Romani juga ikut di dalam tim tersebut. Tapi ketika namanya ada dan firm 26 pemain masuk, ini saya pikir suatu hal yang sangat bagus. Artinya di belakang itu kita tambah kuat dengan adanya Justin Hapner yang akan berpasangan dengan Rizky Ridho atau dengan Jordi Amat bersama dengan Wahyu Prasetyo juga. Jadi memang kedalaman skuad dijaga dengan benar dengan kehadiran Justin Hapner, dan juga masuknya pemain yang baru akan mungkin pertama kali debut di tim senior, yaitu Tim Hypens, juga pemain belakang. Jadi di belakang itu saya lihat ini sangat tebal, membuat kita itu sangat kuat untuk lini pertahanan. Begitu, Baim. Bicara soal lini pertahanan, kami punya sedikit nih statistiknya. Nadeo dan juga Rizky Ridho. Kita akan tampilkan kembali dari Nadeo nih yang pertama. Ini dia, kami tampilkan dengan tinggi badan yang postur sebetulnya sangat ideal untuk ukuran Asia Tenggara. Nadeo ini clean sheet di Liga Super juga. Kemudian juga 24 caps untuk tim nasional, 189 cm. Bagaimana Anda melihat sosok Nadeo ini? Iya, kalau bicara Nadeo, saya pikir dia pantas ya menjadi kiper utama untuk Piala AFF, karena bermain di level senior untuk di FIFA Series ataupun di FIFA Matchday kemarin dengan Oman dan Mosambik, dia masuk di dalam 3 kiper pilihan John Herdman. Karena kita tahu di sana ada 2 kiper top kan, ada Martin Paz dengan Emil Audero. Nah, ketika dia masuk di level AFF, saya pikir dia pantas untuk bisa bermain karena dia menjadi salah satu kiper terbaik di Liga Super kemarin ya bersama dengan Teja Paku Alam, dan dia pantas ya untuk bisa ada di bawah mistar timnas kita. Sekarang kan dia sudah dari Borneo menuju ke Persija. Okay. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat baik bagi Nadeo untuk bisa membuktikan bahwa dia menjadi kiper terbaik setelah Emil dan juga dengan Martin Paz, begitu. Karena ini lawan gak kaleng-kaleng, lawannya Vietnam dan juga Kamboja untuk di grup A. Tapi bicara soal ini pertahanan yang akan diuji juga ada sosok Rizky Ridho nih yang kemungkinan akan menjadi mengemban ban kapten juga tampaknya ya, Bung Ropan. Kita lihat statistiknya. Pasti Baim ya, karena di level senior ketika tidak ada Jai Isyas pun dia kan bisa mengemban jadi kapten ya untuk tim nasional kita. Jadi memang pantas untuk dia bisa bermain di belakang dan menjadi pemain panutan, dan saya rasa bagi Rizky Ridho tidak ada masalah sama sekali karena dia sudah terbiasa bermain dengan Justin Hapner, terbiasa juga dengan partnernya di Persija Jordi Amat. Jadi ini menjadi sebuah
chemistry yang sangat kuat yang ada di lini belakang kita, karena kita menghadapi pemain-pemain depan yang saya pikir tidak kaleng-kaleng dengan ada Rafaelson di Vietnam, ada Henryo, pemain-pemain yang bagus, bahkan tadi mereka berdua bisa membuat gol, Henryo bahkan 2 gol. Ini kan pemain naturalisasi dari Brasil yang memperkuat di Vietnam yang sudah diwanti-wanti oleh John Herman. Belum lagi dengan Kamboja kan. Kamboja ada 5 bahkan. 7 gol tadi kita Vietnam. Wow, ini ngeri juga. Bicara soal lini tengah dan juga lini depan, kalau di lini tengah kita tentu memiliki ada nama Tom Haye juga. Ini menarik sekali. Lini depan ada Mitchell Baker. Bagaimana Anda melihat dua sosok ini? Kami tampilkan juga nanti statistiknya ini dia. Tom Haye. Ya, Tom Haye kan pemain yang berpengalaman 17 caps ya, dia ada 2 kali assist dan 2 gol. Hal yang bagus karena memang kita butuh Tom Haye untuk bisa menjadi direct hand di tengah ya, menjadi pembagi bola, distribusi bola ke depan. Ketika Haye tidak bermain di FIFA Matchday yang menghadapi Oman dan Mozambik karena harus bisa menjalani hukuman itu, sekarang kita butuh pemain seperti itu dan dia hadir di Piala AFF pada saat yang tepat karena memang kita perlu sosok yang punya pengalaman, punya ketenangan dengan visi bermain bola yang sangat baik dan itu ada pada diri Tom Haye. Dengan masuknya juga Ivar Jenner, ini akan membuat lini tengah kita akan sangat kuat karena di sana juga ada Mark Klok. Jadi misalnya kalau bermain juga bukan dengan 3-4-3, misalnya Herman bermain dengan 4-3-3 pun, saya pikir ini gelandang kita akan kuat jika dipadukan di antara Tom Haye, Ivar dan Mark Klok di tengah begitu. Di depan yang biasa kita bahas adalah pemain nomor 9. Oleh Romoni kita diharapkan menjadi nomor 9, tapi ini nampaknya bakal ada penerus ya, Mitchell Baker nih. Bung Ropan, tingginya 197 cm Bung Ropan. Ya, main sangat tinggi, hampir 2 meter ya. Dan ini menjadi ujian pertama, tantangan buat Mitchell Baker setelah dinaturalisasi pada 13 Juli yang lalu. Kemarin dalam uji coba melawan Bali United, dia menjadi salah satu pencetak gol di antara 3 gol kita ke gawang Bali United setelah Mark Klok dan Donny Tri Pamungkas saat itu. Jadi ini harapan buat dia, tantangan untuk bisa membuktikan kesempatan yang diberikan oleh John Herman untuk pemain nomor 9 di depan. Ketika Ole Romani tidak ada, maka dia menjadi satu-satunya harapan yang ada di depan. Tentunya ini harus perlu bantuan, bukan hanya menggantungkan kepada Mitchell Baker, tapi bantuan itu datang dari Ragnar Oratmangun, dari Marcelino Ferdinand, yang bisa memberikan asis-asis terbaik buat seorang Mitchell Baker. Memang sayang kita tidak punya Luke Fikri yang tidak diizinkan oleh klub dia, MacArthur. Ya, Luke akan bermain di FIFA Asian Cup di September-Oktober, tapi tidak mengapa. Makanya ini menjadi tantangan besar, saya bilang sekali lagi, buat Mitchell Baker untuk bisa membuktikan bahwa dia pantas bermain di tim nasional dengan usia yang masih sangat muda. Oke, sekarang bicara soal tim lawan. Tadi Anda sedikit menyinggung soal Vietnam, baru saja menaturalisasi 3 pemain Brasil. Udah menggulung Timor Leste di pertandingan malam hari ini 7 gol. Bagaimana Anda, ini juara bertahan yang tentu ada ambisi tersendiri biasanya ketika lawan Indonesia. Iya, ini kan pemanasan yang bagus buat Vietnam ya, sebagai juara bertahan ketemu dengan Timor Leste, bahkan bermain itu di Chonburi di Thailand. Dan ini menjadi peringatan buat kita karena kita akan berhadapan dengan Vietnam itu pada tanggal 3 Agustus. Tapi sebelum itu kita tanggal 31 menghadapi Timor Leste. Saya pikir kita tidak perlu untuk ke sana dulu. Yang ada di depan mata adalah Kamboja. Tanggal 27 itu yang paling dekat. Maka kita harus satu-satu untuk bisa melihat di sana bagaimana bisa mengatasi Kamboja karena ini berbahaya buat saya. Kenapa bilang berbahaya? Kamboja juga adalah tim yang sangat baik ya, berbenah sangat bagus. Saat ini mereka bisa mengalahkan Bhutan 4-0, bahkan Hong Kong dikalahkan dengan 2-0. Jadi ini warning juga bagi John Herman untuk tidak main-main ya melihat ini, tidak meremehkan Kamboja. Mereka mendatangkan ada beberapa pemain, sebenarnya ada 10 naturalisasi, tapi mereka mendatangkan sekitar 5 pemain naturalisasi yang ada di dalam tim ini. Termasuk dengan Yudai Ogawa yang ada di sana, ada juga dengan pemain dari Misano ya. Hikaru Misano yang ada di belakang juga dari Jepang, ada Kolibali dari Pantai Gading, ada Mirzaev dari Uzbekistan, ada juga Iago Fernandes di sana, Bento Fernandes itu dari Brasil yang baru saja dinaturalisasi. Jadi 5 ini itu ada 2 di belakang, 1 di belakang, ada 3 di tengah dan ada Kolibali di depan. Depan. Jadi berbahaya buat kita, harus hati-hati dengan banyaknya pemain naturalisasi dari Kamboja. Ini selain Kamboja, tapi Singapura juga yang baru saja mengalahkan Kamboja ini jadi merata sekali nampaknya di grup A, grup neraka bisa dibilang. Tapi bicara soal target di AFF ini, dengan skuad seperti ini, pantas tidak jika kita berekspektasi bisalah jadi juara? Karena kita puasa gelar loh Bung Ropan, 6 kali. 30 tahun ya, baik kita nggak juara. Runner up terus. Runner up tuh 6 kali. Dan sekarang adalah kesempatan bagi John Herman untuk bisa membuktikan target yang diberikan untuk juara.
saya pikir kesempatan 2 kandang dan 2 tandang. Apalagi di kandang kita itu kalau menang melawan Kamboja kan akan jauh lebih mudah. Karena kita akan ketemu dengan Timur Leste. Sebelum kita fokus benar-benar melawan Vietnam. Karena Vietnam sebagai juara bertahan, untungnya kita bermain di Pakansari dengan Vietnam. Jadi itu menjadi nilai tambah buat kita sebelum kita tanggal 7 Agustus ketemu dengan Singapura dalam pertandingan terakhir. Jadi memang ini kesempatan untuk dimanfaatkan dengan baik oleh Garuda kita di saat akan menghadapi lawan-lawan yang ada di dalam jadwal. Karena tidak mudah, semua lawan itu harus dihadapi dengan konsentrasi penuh. Walaupun Timur Leste kalah dengan 7 gol, tetapi tetap kita tidak boleh menganggap enteng. Ya, apalagi kita bermain di Comburu ya. Walaupun secara kualitas kita ada di atas Timur Leste. Oke, baik. Terima kasih Bung Ropan untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini. Usai jeda kami kembali dengan informasi operasi SAR kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan resmi ditutup. Masih ada 14 korban belum ditemukan. Basarnas Makassar menutup operasi SAR kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar 15 Juli lalu. Dari 76 orang yang berada di kapal, 58 orang ditemukan selamat, 4 orang meninggal dunia dan 14 orang masih dicari. Tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban. Operasi SAR dikerahkan untuk menyelamatkan 76 orang termasuk awak kapal. Para korban terombang-ambing di lautan selama berjam-jam berbekal baju pelampung yang mereka kenakan. Kapal nelayan yang ikut dalam misi pencarian menemukan 5 penumpang dalam kondisi selamat. 1 diantaranya merupakan anak usia 7 tahun. Mereka bertahan hidup dengan berpegangan pada rumpon dan terombang-ambing di lautan selama 4 hari. Hingga 10 hari pencarian, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 58 korban selamat dan 4 orang tewas. Tim SAR menutup sementara proses pencarian 14 orang lainnya. Instruksi dari pimpinan pusat, hari ke-10 ditutup sementara. Jadi sementara ya Pak ya teman-teman. Dan apabila nanti ada laporan terkait dengan temuan korban, maka operasi SAR otomatis akan dibuka, bukan lagi operasi pencarian, tapi operasi evakuasi. Dalam hal ini tinggal mengambil korban untuk diserahkan ke tim DPI, seperti itu. Polisi telah memeriksa 23 saksi, diantaranya adalah nahkoda kapal, ABK, pihak agen pelayaran, pihak syah bandar, dan juga penumpang yang berada di kapal tersebut untuk menyelidiki penyebab kapal tenggelam. Polisi juga menemukan manifest tidak sesuai dengan korban yang berada di kapal. Sekarang sudah bertambah 23 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Nanti perkembangan akan kita sampaikan lebih lanjut, baik itu dalam penanganan proses hukum maupun proses identifikasi dari jenazah yang sudah kita temukan. KM Nurul Salsa awalnya hendak berlayar dari Pulau Jampai menuju Benteng Selayar pada 15 Juli lalu. Namun kapal mengalami gangguan mesin sebelum akhirnya tenggelam. Tim Liputan Kompas TV. Sekuriti Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau dalam keadaan tangan terborgol dan masih mengenakan pakaian dinas. Seorang sekuriti yang bertugas di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas Jumat siang. Pria berusia 42 tahun itu ditemukan dalam kondisi tangan terborgol di perairan waduk. Sebelum ditemukan meninggal, korban dilaporkan hilang kontak dengan sesama rekan sekuriti saat tengah bertugas Jumat dini hari. Menurut warga, sehari sebelum kejadian, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Yang melarang kan dia tugas dia Pak di wilayah dia, karena wajar lah ya kalau melarang.
Jadi tadinya mau ada yang coret-coret gitu Pak ya? Ya katanya itu. Dilarang sama dia. Iya, kan wajar lah dia kan. Tugas. Dia lagi tugas itu. Dia lagi tugas. Terus habis itu kejadian itu dia hilang itu Pak ya? Enggak, malamnya lagi, malam tadi. Malam Rabu, cuaca itu malam Rabu katanya gitu. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan penyelidikan dengan menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi menyebut korban tewas dalam keadaan mengenakan seragam dinas. Kondisi korban dalam keadaan terbolgol, sedang menggunakan seragamnya. Berarti sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Usai divisum, jenazah korban akan diotopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung guna kepentingan penyelidikan. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Saudara, kebakaran besar menghanguskan bangunan di Pasar Grosir Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia. Ledakan bersumber dari 2.000 tabung gas di sekitar gudang. Kebakaran besar menghanguskan bangunan di Pasar Grosir Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia. Ledakan bersumber dari 2.000 tabung gas di sekitar gudang. Serangkaian ledakan sempat terdengar dari lokasi kebakaran. Ledakan bersumber dari 2.000 tabung gas di sekitar gudang. Lebih dari 135 petugas dikerahkan untuk proses pemadaman. Kebakaran baru dapat dipadamkan pada Jumat dini hari. Penyebab kebakaran masih diinvestigasi. Dua gudang sentral Cakung di Cilincing, Jakarta Utara terbakar pada Jumat malam. Diduga penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Kobaran api membumbung tinggi dari area pergudangan sentral Cakung. Sebuah kendaraan yang terparkir dalam gudang ludes terbakar. 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Diduga api berasal dari korsleting listrik di gudang pompa yang merembet ke gudang genset. Asal api, titik api awalnya dari mana Pak? Kalau titik api asalnya dari sebelah kiri, informasi dari masyarakat dari sebelah kiri. Ada perjalanan ke gudang sebelah. Oke, untuk dugaan penyebab? Dugaan penyebab sementara informasi dari masyarakat juga listrik. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Didukung